Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Nugraha, dan pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar komunikasi data. Seperti yang kita ketahui, di era digital seperti sekarang, pertukaran data menjadi semakin penting, mulai dari mengirim pesan, mengakses media sosial, hingga melakukan transaksi online, semuanya melibatkan komunikasi data. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dasar-dasar dari komunikasi data. Baiklah, berikutnya mari kita masuk ke dalam materi pengantar komunikasi data. Nah, gambar yang kita lihat ini menggambarkan secara sederhana bagaimana informasi mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Kita sebagai manusia memiliki pikiran yang luas, penuh dengan ide-ide informasi. Pikiran ini terhubung dengan dunia luar melalui berbagai saluran, seperti internet, telepon, atau media sosial. Proses pertukaran informasi ini disebut komunikasi data. Bayangkan saja, ketika kita mengirim pesan WhatsApp, kita sebenarnya sedang mengirimkan data dari ponsel kita ke ponsel teman kita melalui jaringan internet. Begitu pula ketika kita mencari informasi di Google, kita sedang mengakses data yang disimpan di server-server yang sangat jauh. Sederhananya, gambar ini menunjukkan betapa pentingnya peran komunikasi data dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang EDI atau Electronic Data in Charge. EDI, Electronic Data in Charge atau Document Interchange, merupakan proses pertukaran dokumen-dokumen bisnis langsung dari komputer trading partners melalui jaringan komunikasi. EDI ini mempunyai standar dalam transaksi perdagangan, sehingga perusahaan dapat berkomunikasi secara langsung dari sistem komputer ke sistem yang lainnya, tanpa memerlukan dokumen hard copy dan terhindar dari pekerjaan yang tertunda. Oh iya, ini adalah contoh dari komunikasi data. Selanjutnya, kita akan masuk ke konsep komunikasi data. Komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media atau electronic data interchange. Media tersebut dapat berupa media kabel ataupun wireless. Sistem yang memungkinkan terjadinya transaksi data disebut jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data merupakan komponen penting bagi peradaban masyarakat abad ini, yaitu peradaban yang didominasi oleh komputer dan yang menjadikan informasi sebagai komoditas utama. Jaringan satu seri atau deretan dari beberapa poin node yang saling berhubungan, dua deretan dari beberapa poin atau node yang dihubungkan oleh saluran komunikasi. Tiga jaringan komputer atau jaringan komunikasi data adalah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang saling terhubung. Informasi dan data bergerak melalui media transmisi sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Kumpulan jaringan komunikasi data dan orang yang mengirim, menerima serta mengelola dan mengendalikan jaringan membentuk sistem komunikasi data. Elemen sistem komunikasi data. Elemen sistem komunikasi ini ada alat yang membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Contohnya adalah PC atau personal komputer. Yang selanjutnya adalah transmitter atau pengirim. Data yang dibangkitkan dari sistem sumber atau transmitter ditransmisikan secara langsung
dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter menyalurkan, mengkonversi, dan menandai informasi sehingga dapat ditransmisikan melewati sistem transmisi. Contohnya itu ada modem, tugasnya menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alat yang sudah dipersiapkan dan mentransformasikan bit stream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintasi melalui jaringan telepon. Selanjutnya itu adalah transmission system atau sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan destination atau tujuan. Receiver atau penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Contohnya itu ada sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan kemudian mengubahnya menjadi suatu digital bit stream. Yang selanjutnya itu ada destination atau tujuan. Tujuan ini menangkap data yang dihasilkan oleh receiver yang sebelumnya tadi. Selanjutnya, selanjutnya pada gambar ini menunjukkan eh, blok diagram sistem komunikasi dan komunikasi data dan contoh komunikasi data sederhana seperti ini. Dari sumber dikirim ke transmitter, kemudian eh, sistem transmisi mengirim ke receiver, receiver mengirimkan ke tujuan. Fungsi sistem komunikasi data yang efektif. Poin pertama itu memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan tepat waktu. Memberikan informasi data terbaru secara up to date. Memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya itu ada persyaratan atau requirement jaringan komunikasi data. Ada beberapa persyaratan dari komunikasi data itu adalah satu, performance atau penampilan. Penampilan ini diukur dengan waktu respon jaringan. Juga dipengaruhi oleh jumlah pemakai, kecepatan transmisi, jenis media transmisi, jenis AW dan SW yang digunakan. Konsistensi, ketepatan data yang ditransmisikan dan waktu tenggang antara failure atau kegagalan. Yang selanjutnya itu ada reliabilitas atau kehandalan. Selanjutnya recovery. Recovery ini kemampuan untuk pulih. Yang poin selanjutnya itu ada security atau keamanan. Jaminan keamanan atas pengaksesan data seperti pencurian, penghancuran atau pengusahaan data oleh pihak-pihak yang kita tidak harapkan. Nah, yang selanjutnya itu kita ingin mengetahui tentang sejarah komunikasi data. Pada tahun 1837, penemuan itu komunikasi itu ditemukan oleh penemuan pertama telegraf oleh Samuel F.B. Morse. Selanjutnya tahun 1838 pendirian perusahaan telegraf swasta oleh Morse. Tahun selanjutnya 1851 lebih dari 5 perusahaan telegraf beroperasi. 1856 terbentuknya Western Union Telegraph dan menjadi perusahaan komunikasi terbesar di Amerika 10 tahun berikutnya. Pada tahun 1876, hak paten bagi Alexander Graham Bell atas penemuan telepon. Pada tahun 1877, perusahaan Bell terbentuk.
1879, perusahaan Bell memasang sambungan telepon satu. Pada tahun 1913, penemuan tabung hampa udara atau vacuum tube. 1941, vacuum tube menjadi bagian dari teknologi komunikasi dan komputer. Tahun 1943, amplifier submersible dan repeater dikembangkan dan memberi fasilitas komunikasi jarak jauh kepada pelanggan di seluruh dunia. Tahun 1947 ditemukannya transistor. 1957 satelit pertama diluncurkan. Pada tahun 1968 keputusan Carter Fund atau Carter Fund Decision dibuat oleh Federal Communication Commission (FCC) yang intinya memberikan kesempatan kepada perusahaan Dallas kecil untuk ikut serta dalam menyertakan produknya pada jaringan telepon umum. Hal ini menumbangkan monopoli AT&T dan Bell. Pada tahun 1984, pelepasan kepentingan dagang perusahaan Bell. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada perusahaan lain untuk menyediakan jasa telepon, sehingga meningkatkan kualitas, kecanggihan, dan jenis penawaran yang dapat diberikan oleh perusahaan komunikasi yang tentunya mengurangi biaya penggunaan sistem komunikasi data. Nah, yang selanjutnya ada beberapa fakta tentang komunikasi data. Jaringan komunikasi data saat ini telah mensupport komunikasi multimedia seperti teks, gambar, dan suara. Dalam hal ini, teknologi komunikasi data saat ini telah memungkinkan komunikasi teks-oriented, audio, video, atau perpaduan ketiganya. Ada banyak aplikasi yang dapat dinikmati dengan adanya jaringan komunikasi data. Di antaranya itu ada teleconferencing, telecommuting, email, home banking, transfer data elektronik, www, mailing list, learning, transaksi elektronik, dan sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai pengantar komunikasi data. Dan pada video selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang komunikasi data. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.